Sebenarnya berapa total pasien COVID-19 yang sedang ditangani oleh RSUD Kota Bekasi saat ini dan benarkah RSUD Kota Bekasi tidak lagi melayani pasien non-COVID-19 karena kewalahan penanganan pasien COVID-19? Saat ini kita sudah terhubung dengan Direktur Utama RSUD Casbullah Abdul Majid Kota Bekasi, Dr. Kusnanto Saidi. Selamat sore Pak Kusnanto. Selamat sore Mbak, Ya. selamat sehat. Ya, salam sehat. Pak, bagaimana untuk per sore ini kondisi Vaskes di Bekasi, terutama di RSUD Kota Bekasi? Ya, situasi saat ini ruang rawat inap yang dalam existing sebelum penambahan ini dalam kondisi memang penuh. Kemudian di tenda juga sudah pasien juga sudah memenuhi tempat-tempat tidur yang ada di tenda sebanyak 9 tenda sekitar 140 bed. Dan saya mau meluruskan, bukan kita menolak pasien yang non-COVID. Kita atas perintah Pak Wali Kota menyediakan 25% dari kapasitas pasien yang ada COVID, ya tempat tidur yang COVID, untuk pelayanan pasien non-COVID. Dan 25% ini karena juga pasiennya sekarang juga masuk ke dalam gejala-gejala DBD dan lain-lain juga terisi penuh. Demikian, Pak. Oke, artinya tapi perawatan untuk pasien non-COVID-19 masih diterima ataupun masih bisa mendapatkan pelayanan di RSUD Kota Bekasi, Pak? Kita intinya diperintahkan oleh Pak Wali Kota, ya, sepanjang sarana dan prasarana memenuhi, ya, sepanjang ruang rawat inapnya tersedia, kita tidak pernah menolak pasien yang datang ke RSUD. Oke, untuk pasien COVID-19 sendiri, Pak, kategori pasien COVID-19 seperti apa yang bisa mendapatkan perawatan di rumah sakit? Ya, tadi pagi saya langsung pakai APD, ya, dengan kepala instalasi IGD, ya, menyisir pasien-pasien yang ada di tenda, dan saya juga masuk ke dalam ruangan ex-IGD yang sekarang dijadikan ruang rawat inap, ya. Kondisinya memang penuh. Dan tadi kita coba menyisir pasien-pasien yang dalam kategori ringan, kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk dirawat di rumah sakit darurat Patriot Candrabaga. Jadi yang kita rawat adalah pasien-pasien dalam kondisi sedang dan berat. Oke. Baik, Pak Kusnanto, data terakhir kami dan tadi Anda juga mengatakan ada 9 tenda darurat di RSUD Kota Bekasi. Apakah kemudian ada rencana untuk kembali menambah tenda darurat untuk kemudian memenuhi adanya lonjakan pasien COVID-19? Jadi kita sudah diperintah oleh Pak Wali Kota untuk menambah ruang rawat inap sebanyak 75% dari total ruang rawat inap kita yang ada. Kita sedang persiapkan, insya Allah malam ini selesai, besok atau malam ini pun ketika ruangan sudah tersedia, maka kita gunakan langsung untuk perawat inap COVID sebanyak 100 tempat itu. Oke. Bagaimana dengan kondisi tenaga kesehatan sendiri, Pak? Apakah ada bantuan relawan nakes untuk RSUD Kota Bekasi? Ya, kita alhamdulillah, ya, dukungan yang luar biasa dari pemerintah kota. Kita mendapatkan 40 tenaga relawan perawat. Kita mendapatkan 10 tenaga dokter umum. Kita juga mendapatkan tenaga analis. Dan kita juga mendapatkan 36 kalau tidak salah itu tenaga non medis, ya, untuk membantu para dokter dan para medis untuk melakukan pelayanan. Untuk sejauh ini, Pak, ada berapa jumlah tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 di RSUD Kota Bekasi? Ya, yang terpapar tentu ada, karena memang kita menjadi pusat pelayanan COVID, ya. Saya data, ya, dan kita lakukan isolasi mandiri dalam kategori ringan, itu sekitar 80 orang atau lebih, ya. Dan kita fasilitasi betul, ya, obat-obatannya, kemudian fasilitas-fasilitas lainnya, ya, seperti itu. Oke, artinya apa yang paling dibutuhkan oleh RSUD Kota Bekasi saat ini, terutama mungkin dari Pemkot, Pemprov maupun pemerintah pusat, atau mungkin dana dari Kemenkes yang belum cair sehingga menghambat layanan kesehatan, ataupun insentif bagi nakes? Apa yang paling dibutuhkan? Ya.
Yang pertama kita butuhkan adalah tentunya pemerintah Kota Bekasi sudah sangat upaya maksimal membuka rumah sakit darurat, ya, kemudian memerintahkan kami sebagai rumah sakit rujukan membuka tenda-tenda triase IGD darurat, kemudian IGD-nya dijadikan ruang rawat COVID, ya. Ini merupakan upaya-upaya yang kita lakukan. Kalau ditanya apa yang dibutuhkan saat ini, ya tentunya ya pertama adalah pasokan obat-obatan, kedua pasokan oksigen, ya, yang ketiga pasokan dari tenaga-tenaga relawan. Pak Wali kemarin sudah membuat surat kepada seluruh organisasi profesi mengajak, ya, Pak Wali mengajak untuk mendharma baktikan keilmuannya untuk bisa membantu bukan hanya di RSUD Kota Bekasi, tapi di seluruh rumah sakit yang ada di Kota Bekasi, seperti rumah sakit tipe D, rumah sakit darurat Patriot Chandra Baga. Demikian ya, Mbak. Oke, kita harapkan apa yang dibutuhkan oleh RSUD Kota Bekasi terutama bisa kemudian diakomodir dan kita harapkan lonjakan kasus COVID-19 akan dapat segera ditekan secepat mungkin. Baik, terima kasih Direktur Utama RSUD Casbullah Abdul Majid Kota Bekasi, Dr. Kusnanto Saidi telah berbincang bersama kami sore hari ini.